Sial, kenapa sampai lupa bawa kacamata lagi? Aduh. Siapa yang masuk kamar gua? Siapa di luar? Halo? Halo? Hei, siapa itu? Wah, kayaknya ada yang nggak beres nih. Mewah banget makanannya. Kayak makanan orang kaya. Harus dong Pak, kan kita merayakan yang baru dapat kerjaan. Fit, mau pakai ini? Iya, Yang lain kan banyak. apaan sih? Fajar, Ini yang lain aja, aku mau pakai yang ini. Ya, Coba ambil bisa nggak nih? Anda bilang yang lain banyak. ih, seru banget sih. Fajar. Dia pemuda yang baik. Entah kenapa, aku merasa dia cocok untuk Renata. Siapa sih? Perasaan ini pintu udah gua tutup tadi. Kenapa sekarang kebuka ya? Apa jangan-jangan emang beneran ada orang yang masuk kamar gua? Mungkin kucing kali yang jatuhin ya? Darah aja. Ini juga.
Besok Renata sudah mulai jadi terapisnya Langit. Dan dia akan ngebantu supaya ingatannya Langit itu kembali lagi. Dan kalau si Luna tahu Renata itu adalah kekasihnya Langit, Langit bakalan gagal untuk menikah sama Luna. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk membongkar kebusukannya si nenek tua itu. Begitu kebusukannya terbongkar semuanya, si nenek tua itu akan keluar dari rumah Wirata. Dan sekarang tugas aku harus nge-push si tukang handphone itu. Sukma, kamu bakal kalah telak sama aku. Bu, sebenarnya kita mau kemana sih, Bu? Udah, ikutin aja yang saya kasih tuh alamatnya. Baik, Bu. Aku udah gak sabar banget pengen buru-buru ke tempat servis handphone. Jalannya jangan lelet gini, kapan nyampenya? Cepetan dong. Ini juga udah ngebut, Bu. Kok berhenti, Arif? Ini lampu merah, Bu. Lampu merah? Iya, Bu. Sandra? Gimana bisa ada Sandra di sini nih? Ya ampun. Tunggu. Itu kan mobilnya Sukma. Tapi kok nggak ada orangnya? Jangan-jangan Sandra juga mau ambil HP. Makanya ke arah sini juga. Ibu ngapain sih, Bu? Apaan sih kamu mau tahu aja urusan orang? Nanya lagi. Udah cepetan jalan. Tapi kan masih merah, Bu. Udah, kalau nggak belok kiri aja, belok kiri situ tuh. Yang tadi saya bilang. Aris, ini lihat mana sih? Kok jalannya gelap gini? Kamu bener gak tuh? Hah? Saya yakin bener, Bu. Mapnya arahnya ke sini. Kalau alamat yang tadi, Bu. Aduh. Loh, kok berhenti kan belum sampai? Itu, Bu. Nggak bisa lewat. Ada bambu malang di jalan. Hah? Bambu? Iya itu, Bu. Lihat tuh, Bu. Kamu tuh lihat dulu. Gimana ceritanya? Kok turun, Bu? Tar dulu, orang mau lihat. Lo kok bisa? Kok dipalang gini? Gimana sih? Buka. Kamu ini gimana sih? Tadi kan saya nyuruhnya cari jalan pintas. Ini malah jalan kayak gini kamu. Gimana sih kamu? Tahu jalan gak sih? Iya, Bu. Saya kan cuma ngikutin map. Udah, kamu sekarang pulang aja ke rumah. Saya mau naik ojek. Terserah mau gimana deh. Huh. Itu udah baru satu tuh. Bang. Oh, ojek bukan? Ya, Bu. Ojek, Bu. Ojek ya? Tahu alamat ini nggak? Oh, kalau alamat ini saya tahu banget, Bu. Oh, bisa anterin saya? Oh, bisa, Bu. Naik, Bu. Ntar, Bu, saya pakai helm dulu. Stop. Stop. Aduh. Ngeremnya yang bener dong. Aduh, udah ngebut-ngebut. Mana? Apa ini udah nyampe? Ini? Iya. Oh, ya udah. Wah. Nih. Makasih ya. Iya. Mas, saya mamanya Repan yang tadi telepon Mas. Mau ambil handphone anak saya yang diservis di sini. Saya telepon Mas Repan dulu ya, Bu. Buat mastiin. Gak usah ditelepon. Jangan. Soalnya anak saya itu lagi lembur, lagi rapat. Maaf ya, Bu. Saya yang tanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa sama HP customer saya, jadi
Saya nggak mau ngambil risiko. Oh, Mas, nih kalau nggak percaya, ini KTP asli anak saya. Tunggu sebentar ya, Bu. Ini, Bu. Lah, saya kasih uang buat Masnya. Nih, Wah, banyak banget. Makasih ya, Bu. iya makanya jangan galak-galak, enak kan? Berisik, gimana sih Bapak nih? Nih Bapak naik motor nggak lihat-lihat ya? Aduh, Sandra udah nyampe. Gawat. Kalau melihat aku, pasti dia akan ngejar dan rebut HP-nya. Lagian jalan main handphone. Awas minggir. Galak banget sih si Bapak nih. Emang hari ini banyak banget ya orang-orang galak. Nah ini nih, ini kayaknya alamatnya. Halo Mas, Ya, Bu. saya datang ke sini. Saya mau ambil handphone anak saya atas nama Revan. Revan? Kenapa Mas? Kalau emang belum selesai handphonenya, saya akan tunggu sampai selesai berapapun juga jamnya dan berapapun harganya saya akan bayar. Masalahnya, HP-nya Mas Revan sudah diambil. Bu, tapi Ibu tadi yang ngambil. Ngakunya mamanya Revan. Ngasih unjuk KTP Revan juga kok ke saya. Makanya saya percaya. Tunggu ya Mas ya. Oh iya. Ini bukan orangnya. Iya betul, Bu. Sekarang dia kemana? Baru aja pergi orangnya. Baru pergi? Iya. Mana dia tuh? Kurang ajar. Renata harus bebas, Nis. Kalau enggak, semua rahasia kamu akan saya bongkar. Ternyata benar, Sandra nyimpen rahasiaku. Untung belum kebongkar. Sekarang tidak ada lagi yang tahu rahasia langit, bukan darah daging Dava Wiratama. Ma, aku minta maaf ya. Tadi nggak bisa ke sana buat samperin Mama. Mama nggak marah kan? Buat apa marah? Semua kejadian itu sudah diatur sama Allah kan? Terus kenapa Mama mesti ngerahasiain sama keluarga kalau aku mau datang untuk temuin Mama? Mama itu cuma nggak mau ribut-ribut di keluarga besar papa kamu. Makanya Mama ngelakuin ini diem-diem. Langit, Mama itu sebetulnya cuma pengen bantu kamu untuk mengingat kembali semua masa lalu kamu. Ya kan Mama bisa bantu untuk ngingetin aku.
Mama bisa ceritain semua kejadian di masa lalu aku. Siapa tahu ingatan aku bisa langsung kembali, Ma. Nggak semudah itu, sayang. Mama pengen kamu mengingat semua masa lalu kamu dengan cara kamu sendiri. Kalau Mama yang kasih tahu, itu kan belum tentu hal-hal yang paling melekat di pikiran kamu. Makanya kamu harus ketemu sama hal-hal yang paling melekat di hati kamu. Supaya itu bisa memicu ingatan kamu supaya kembali lagi. Makasih ya, Ma. Udah usaha untuk bikin ingatan aku pulih lagi. Ya walaupun ingatan aku masih hilang sebagian, tapi aku bisa ngerasain kalau Mama sayang sama aku. Langit, gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Mama ini sayang banget sama kamu. Makanya Mama cuma pengen ingatan Langit itu kembali. Kalau ingatan kamu kembali, itu kamu bisa berpikir dengan jernih, termasuk tentang pernikahan. Makasih ya, Ma. Mama cuma pengen kamu bahagia. Sukma, bukalah pintunya. Buka, buka nggak? Sukma, Sebentar, sabar. buka cepetan. Apa sih? Ngajar kamu. Ganggu aja orang Taruh di tidur. mana kamu handphone saya? Ngapain? Ngapain? Kamu taruh mana? Apaan sih? Ngajar kamu ya. Taruh mana handphone saya? Balikin. Gak berantakin aja. Enak aja main berantakin kamar orangnya. Hah? Gak punya sopan kamu? Saya nggak perlu sopan santun sama kamu. Balikin handphone saya. Mana handphone saya? HP? HP kamu? Sayang banget. Telat. Udah saya hancurin HP-nya. Kamu tuh bener-bener gak ada sopan santunnya atau nggak? Gak ada etika. Berani banget kamu hancurin handphone saya. Ya iyalah, saya akan lakukan apapun itu untuk mengalahkan kamu, Sandra. Kamu lihat aja Sukma ya. Saya bakal ceritain semua rahasia busuk kamu ke keluarga Wiratama. Kamu lihat aja. Iya, silakan aja. Lagian juga gak ada yang percaya tuh. Kan kamu gak ada barang buktinya. Oh kamu lihat aja. Saya bakal cari cara buktinya bagaimanapun supaya rahasia busuk kamu itu kebongkar semuanya. Silakan aja. Kamu segera dapetin itu barang buktinya. Tapi saya pastikan ya, malam ini kayaknya kamu gak akan bisa tidur pulas deh. Gak akan nyenyak. Karena kamu udah kehilangan barang bukti rahasia saya. Udah, saya mau tidur. Ngantuk. Udah, keluar. Ngajar kamu ya. Keluar. Saya bakal... Iya, sabar. Lihat aja Sukma ya. Saya bakal balas semua perbuatan kamu. Bener-bener anak gak berguna kamu ya. Gara-gara kecerobohan kamu ini semua. Kenapa sih, Mi? Pagi-pagi udah marah-marah aja. Gimana Mami gak marah-marah, Revan? Si nenek tua itu bisa ambil handphone Mami di tempat servis. Kalau bukan gara-gara kecerobohan kamu. Bener kamu ya? Kamu, kenapa sih kamu selalu tuh gak pakai otak kamu? Hah? Aduh, sakit, Mi. otak kamu. Jadi Sakit, kamu Mi. semua tau gak? Hah? Aduh, sakit nih. Sakit mana sama hati Mami tau gak? Harga diri Mami udah diinjak-injak sama dia. Mami gak ada harganya di mata dia. Mi, sabar dulu dong. Aku juga nggak tahu kalau soal itu. Pikir dong pakai otak kamu, Revan. Si Sukma kenapa bisa tahu tempat HP servis Mami kalau bukan dari kamu? Mi,
Aku tuh nggak pernah ngasih alamatnya ke siapapun. Handphone juga selalu aku pegang. Oh. Atau mungkin... Mungkin apa lagi alasannya? Hah? Apa lagi? Hah? Tenang dulu, Mi. Tenang dulu. Jadi semalam, waktu aku lagi mandi, aku tuh sempet denger kayak ada orang yang masuk kamar aku. Tapi pas aku keluar kamar mandi, aku tuh nggak ngeliat ada siapa-siapa. Aku cuma ngeliat power bank aku tiba-tiba jatuh di lantai. Jadi aku kira itu kucing. Itu bukan kucing. Itu ulahnya Sukma. Kamu bener-bener celaka banget ya. Dari situ aja kamu bisa nggak tahu sih. Hah? Mami tuh nggak bisa ngebongkar rahasianya sih. Gara-gara kecerobohan kamu. Hah? Pakai tuh mata kamu, Reva. Kamu berani ngelawan Mami kamu ya? Hah? Mami tuh kenapa sih? Selalu nyalain aku. Mami tuh nggak pernah ya ngehargain usaha aku sedikit pun. Kalau Mami perlakuin aku terus kayak tadi, aku bakal ceritain semuanya ke keluarga Wiratama soal apa yang udah Mami lakuin selama ini di belakang dia. Wah, kamu berani ngancam Mami, Revan? Tunggu, Revan! Mami belum selesai ngomong. Sini kamu. Revan, kamu mau kemana? Berhenti nggak? Kurang ajar kamu ya, udah berani kamu ngelawan Mami. Revan, tunggu dulu. Mami tuh belum selesai ngomong sama kamu. Hah? Kamu jangan kurang ajar sama Mami ya. Anak. Kak, kenapa kakak berantem sama Revan? Udah deh, kamu nggak usah ikut campur urusan saya sama anak saya. Kamu urusin aja urusan kamu. Maaf kak, aku bukan maksudnya mau ikut campur. Cuman kan kakak udah pernah bilang sama aku kalau kakak mau bantuin aku. Tunggu. Aku kan lagi pura-pura baikin Yasmin. Ini malah bawa emosi lagi. Gimana terusnya? Gini kak, sebentar lagi kan Renata mau datang. Sesuai dengan rencana kakak, Renata akan datang ke sini sebagai terapisnya Langit. Kamu nggak usah khawatir. Kakak pegang janji kakak. Dan kakak udah atur semuanya. Bahkan orang nggak akan curiga kalau dia itu Renata. Harusnya sih dia udah datang ya, udah jam segini. Apa kita cek aja ya? Ayo kak. Ayo turun. Tapi ayah yakin ini akan berhasil. Rena kok takut ya, ayah? Ayah yakin kamu pasti bisa. Ayo, Re. Ayah percaya kamu ini sempurna banget. Dan kamu juga pasti akan berhasil. Kamu harus bisa balas tulis kamu. Ingat, Langit itu hilang ingatan gara-gara kamu. Biar Rena coba dulu. Iya. Hei, yang kamu lakukan ini demi kebaikan Langit. Demi balas budi ke Langit. Ingat, dia itu pernah nyelamatin kamu sampai dia hilang ingatan. Kamu gak mau kan sepanjang hidup kamu dihantui rasa bersalah terus. Intinya kamu itu harus yakin, kamu pasti akan berhasil. Jangan nyerah dulu sebelum dicoba. Kalau ada apa-apa, ayah pasti akan bantu kamu.
Renata? Renata? Wah. Ini kamu? Iya, Tante. Gimana Yasmin? Renata sudah berubah kan? Kak, ini perfect banget. Aku aja sampai gak kenalin dia, Kak. Aku ngerubah Renata supaya semua orang nggak akan yang kenal kalau dia itu Renata. Kalau dengan wajah seperti ini dan penampilan seperti ini, pasti nggak akan ada yang kenalin. Wow, good job. Kamu perfect. Are you ready? Ready, Tante. Oke. Ya. Tunggu. Penampilannya udah sempurna banget. Tapi kalau dengan suara kamu seperti ini, Langit akan curiga nggak? Hah? Kayaknya suara kamu harus dirubah deh, Renata. Atau tone-nya kamu naikin, atau kamu turunin. Pokoknya suara kamu harus berubah supaya Langit nggak curiga. Coba. Baik, Tante. Gimana? Kayaknya oke kan? Iya, Kak. Kayaknya udah oke. Langit, aku lakukan semua ini untuk mengembalikan ingatan kamu. Aku janji, aku akan pergi dari rumah ini saat kamu benar-benar udah sembuh. Ya, harus lebih formal ya. Yuk, let's go. Kok berhenti sih? Kenapa? Iya, Renata, ada apa? Tante, saya takut banget, Tante. Gimana kalau saya nggak banyak membantu untuk mengembalikan ingatannya Langit? Renata, kamu nggak usah khawatir. Dengan kamu mau datang dan mencoba aja, Tante udah seneng kok. Yang penting kita berusaha. Nanti hasilnya bagaimana, kita serahkan aja sama Allah ya. Tante Yasmin. Terus saya benar-benar takut. Saya tuh gugup banget, Tante. Ya Allah, kenapa saat Renata berbicara seperti itu, aku merasa seperti anakku sendiri yang berbicara padaku.
Astaga, kok aku jadi ngerasa kayak ngomong sama ibu aku sendiri sih? Kenapa aku terlalu terbuka sama Tante Yasmin? Aku rasa kayak aku ini anaknya sendiri. Tante Yasmin, maaf ya, saya nggak sopan megang-megang Tante. Mungkin karena saya terlalu gugup, jadi saya refleks megang. Gak apa-apa kok, kamu tenang aja. Justru Tante seneng. Karena itu artinya kamu nyaman sama Tante. Dan kamu bisa terbuka sama Tante. Entah kenapa perasaan aku nyaman banget sama Renata. Seperti benar-benar aku lagi bersama anakku sendiri. Tante Yasmin kok jadi sedih? Oh, mungkin karena Tante nggak nyaman ya saya pegang-pegang jadinya. Maaf ya Tante, sekali lagi saya minta maaf. Enggak apa-apa. Tante cuma terharu aja. Kamu kok bisa sedekat ini ya sama Tante? Udah deh. Stop. Ini kita kalau kelamaan di sini nanti orang bisa lihat terus curiga lagi. Terus rencana kita berantakan semuanya. Iya juga. Ayo. Ya udah. Kayaknya better aku yang masuk duluan, baru kalian belakangan supaya orang nggak curiga. Oke? Ya. Gimana Renata? Kamu udah siap? Iya, siap. Kita hadapin ini sama-sama ya. Iya, Mbak. Keren Renata. Mereka nyambutnya bisa seakrab itu loh. Pasti lancar semuanya. Buruan ya deh. Semoga kamu bisa menjadi bagian dari keluarga saya Wiratama. Dan cepet-cepet deh nikah sama Langit. Biar aku bisa ngikut jadi orang kaya. Sayang, siapa dia? Ini terapis untuk Langit, Mas. Dokter boleh tunggu di bagian samping rumah ini. Belok kanan, nanti ada taman, tunggu di situ aja. Baik, Bu. Pagi, Ma. Pak. Pagi. Aku mau pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Mau ketemu Luna. Aku nggak enak sama dia kemarin, udah janji tapi nggak sempet kesana. Gitu dong, Nak. Bagus. Sekarang kamu lebih peka sama perasaannya Luna. Ya, semestinya begitu sama calon istri kamu. Nanti dulu ya perginya. Mama mau kenalin kamu sama terapis. Terapis? Buat aku? Iya, buat kamu. Buat bantu kamu supaya kamu bisa mengingat lagi ingatan kamu yang hilang. Yasmin, aduh, ngapain sih kamu pakai kenal-kenalin terapis segala untuk Langit? Nggak penting, tau nggak? Halo, Mas. Emangnya kamu nggak dukung? Ini kan buat kebaikannya Langit. Sayang, menurut Mama, kamu ini kan baru mau memasuki fase kehidupan yang penting banget di hidup kamu. Pernikahan itu nggak main-main. Pernikahan itu suci dan sakral. Artinya, kamu harus memulai semua ini dengan kejujuran.
Dan kalau kamu tidak bisa mengingat keseluruhan hidup kamu di masa lalu kamu, gimana bisa kamu memulai pernikahan, ya kan? Yasmin, sejak kapan sih kamu ngebantah-ngebantah suami kamu? Aku tahu, kamu pasti gak suka ya kalau Langit nikah sama Luna. Tapi kamu jangan ribetin mereka. Ini apa sih, Dava? Apa-apaan sih? Hah? Masa masalah seperti ini kamu ributin? Lagian kan belum tentu berhasil. Cassandra lagi pura-pura nggak bela aku. Tapi aku pikir-pikir, bagus begini sih ya. Biar Mas Dava nggak curiga kerja sama aku dengan Cassandra. Langit, kalau Tante boleh saran, surga itu ada di telapak kaki Mama, bukan di telapak kaki Papa, atau di telapak kaki nenek kamu. Ya, itu yang harus kamu ingat. Tapi semuanya tergantung kamu, Langit. Ya, buat apa juga mengingat masa lalu, ya kan? Kalau pernikahan kamu itu ada di depan mata. Tapi kamu pikirin lagi, ya. Langit, denger ya. Intinya, Mama cuma mau yang terbaik buat kamu. Dan Mama mau kamu mengingat semua tentang hidup kamu sebelum pernikahan kamu. Ya udah, kalau itu maunya Mama, aku setuju aja. Makasih sayang. Ayo kita temui dokter ya. Dokter? Siapa ya itu? Nggak biasanya kalau menerima tamu ditaruh di sini. Dokter, kenalkan anak saya. Langit. Saya... Kok kayaknya saya pernah ngeliat ya? Maksud kamu apa, sayang? Wajah kamu terlihat nggak asing buat saya. Maaf Pak, tidak sopan memandang orang seperti itu. Sorry, saya nggak ada bermaksud untuk kurang ajar. Saya hanya ngerasa kayak pernah kenal dan lihat. Tapi di mana saya nggak bisa ingat. Oke, saya siap di terapi. Boleh tahu nama dokter siapa?
Dokter Putri. Dokter Putri. Langit. Tuh Yasmin, ampun Dede. Masih aja nekat ya ingin ngebalikin ingatannya Langit. Dia pasti nih sengaja mau bikin Langit ingat semuanya lagi buat gagalin pernikahan Langit dan Luna. Punya anak kok malah nantang aku terus. Aneh. Kenapa perasaanku kayak deket ya sama cewek ini? Jadi gimana dokter? Sudah bisa dimulai terapinya hari ini? Di sini? Iya, nggak di sini, tapi di mana ya tempat yang kalian itu bisa ngobrol dengan tenang tanpa terganggu? Biar di kamar aku aja, mah. Di kamar Bapak berdua. Iya nggak apa-apa dok, di kamarnya Langit aja. Itu pas tuh sayang. Di sana dokter bisa ngobrol sama Langit dengan intens tanpa terganggu. Ya kan Langit? Mari, saya antar. Iya dokter, diikutin aja nanti Langit. Silakan. Semoga aja Renata berhasil memancing ingatannya Langit. Aku nggak boleh biarin kalau Langit ingat soal ingatannya yang hilang. Pasti kalau dia ingat akan ngejar-ngejar Renata lagi. Ih, Luna ini gimana sih? Kok susah banget dihubungin, gak aktif lagi? Silakan masuk. Santai aja. Nggak usah tegang. Dokter pasti udah biasa kan ngadepin pasien kayak saya ini. Maaf. Aman? Aman. Oke. So, sekarang kita harus mulai dari mana ya? Coba kamu berbaring dulu. Berbaring? Please Langit,
Jangan tetap aku kayak gitu. Gak. Aku gak bisa kayak gini. Aku harus tenang. Aku harus ikutin semua arahan Tante Sandra. Sebelum Langit curiga aku dokter palsu. Jadi Renata, pertama-tama yang harus kamu bilang ke Langit, bilang Pak Langit itu suruh berbaring. Ya, habis dia berbaring, suruh Pak Langit untuk memejamkan matanya. Pak Langit rileks aja, Pak. Ya. Setelah Pak Langit memejamkan matanya, kamu bilang ke Pak Langit, coba Pak Langit ingat-ingat ke dia atau ke kalian, ya. Ya pokoknya layaknya seorang terapis lah. Kamu lihat-lihat aja di internet kan banyak tuh. Oke? Oke, sekarang pejamkan mata kamu, coba rileks. Buat apa ya, Dok? Bukannya kita hanya perlu ngobrol aja? Itu buat melatih alam bawah sadar kamu dan kita bisa menggali ingatan kamu kembali. Oke. Oke. Kita mulai. Oke. Aku harus tenang. Jangan sampai Langit malah curiga. Jangan sampai aku terlihat nggak profesional kayak gini jadi terapis. Oke. Terus sekarang harus ngapain lagi ya? Kamu harus benar-benar tenang, relax. Kita mulai. Kenapa malah aku jadi ngerasa bersalah banget gini ya sama Langit? Gimana ya bekas luka Langit? Apa masih nimbulin rasa sakit sampai sekarang? Kamu mau ngapain? Kita beneran gak pernah ketemu kan, Dok? Sorry. Tadi barusan dokter mau ngapain ya? Kenapa segitu dekatnya dengan wajah saya? Dokter nggak berniat untuk melakukan hal yang tidak senonoh kan? Enggak. Saya nggak mungkin melakukan hal seperti itu ke pasien saya. Jadi, kamu jangan salah paham. Terus mau ngapain tadi? Kenapa dokter nggak bisa jelasin? Saya mau lihat luka kamu. Itu. Buat apa ya? Dokter tertarik dengan luka saya. Luka itu pasti ada sesuatu. Saya harus menggali apapun yang pasien miliki. Termasuk luka itu pasti ada sesuatu. Dan saya akan mengembalikan ingatan kamu melalui luka itu. Saya juga nggak bisa ingat soal luka ini. Saya permisi ke toilet dulu, boleh?
Boleh. Ada di sebelah sana. Terima kasih. Lebih baik aku temuin Tante Yasmin langsung aja deh. Khawatir kalau aku nelpon dari toilet dalam kamar Langit bisa denger lagi. Tante, kita harus ketemu sekarang. Pak Langit? Ya. Saya mau pakai toilet tamu saja. Karena nggak enak pakai toilet pribadi. Kamu keluar, langsung ke kanan. Kamar mandinya ada di ujung. Oke, terima kasih. Gue juga pengen tahu alasan luka yang ada di dada gue ini. Renata, kamu kenapa? Ada masalah sama Langit? Tante Yasmin, saya takut Tante. Takut apa? Saya takut setiap Langit mulai mengingat masa lalunya tuh, saya ngerasa dia bakal kenal kalau saya ini Renata, Tante. Kamu jangan overthinking seperti itu. Tapi Tante, saya tuh udah gak sanggup deh Tante nyamar-nyamar kayak gini. Kalau Langit sampai tahu kalau saya tuh nyamar, dia tuh bisa makin benci sama saya, Tante. Tenang. Langit gak akan tahu penyamaran kamu. Dan kalaupun dia sampai tahu, dia pasti bahagia ingat masa lalunya sama kamu. Kamu ingat kan, waktu di hotel, dia pernah bilang kalau dia jatuh cinta sama kamu. Tapi itu hanya pura-pura. Gak ada hubungan spesial antara aku dan Langit. Udah, Tante minta tolong sama kamu. Please, kamu jangan nyerah sekarang. Tante cuma percaya sama kamu. Cuma kamu yang Tante bisa andalkan untuk bisa memulihkan ingatannya Langit lagi. Gini aja, sekarang kamu masuk, temui Langit, kamu ceritain tentang masa lalu kamu sama Langit. Nggak usah terlalu terang-terangan, tapi kamu kasih hint-hint dia supaya dia bisa ingat lagi. Aku malah khawatir. Aku yang gak bisa jaga perasaan aku saat dekat Langit. Langit! Sayang, I'm coming! Good morning, Oma. Pantesan aja dia nggak bisa ditelepon. Ternyata dia datang ke sini. Ya ampun Luna, dipakai baju apa lagi kesini? Duh, mulai lagi deh nih Luna. Ini suara Luna nih, ngapain sih dia pakai teriak-teriak kayak gitu? Luna datang ya, Ma? Tadi aku dengar suaranya. Iya sayang, Luna udah datang. Tapi kan kamu masih ada terapi sama dokter Putri. Nggak apa-apa, Luna bisa nunggu kan? Gak apa-apa kok. Aku harus temui Luna dulu ya. Luna, Hai, Oma. kamu datang ke sini. Kamu ngapain pakai baju ini? Hah? Oma, aku buru-buru ya. Luna, Langit! Suara siapa ya? Itu suara Luna, Pak. Luna? Langit! Sayang!
Hai sayang. Kok dia malah nemuin Luna sih? Aduh, gini aja, kamu tunggu di sini, jangan sampai kamu ketahuan sama Luna. Kamu tahu sendiri kan sifatnya Luna. Bisa-bisa penyamaran kamu ini kebongkar sama dia. Iya, Tante. Tunggu. Ternyata Luna sepenting itu buat Langit. Morning, Tante. Luna. Oh my God. Ya ampun. Ini kenapa kamu pakai bathrobe kayak gini ke rumah kita? Lun, apa sih? Kamu ngapain datang ke sini terus pakai setelan kayak gini? Mau ngapain? Kamu baik-baik aja kan? Luna, dengerin Oma ya. Kali ini tolong jangan bikin drama apapun, ya. Udah Oma tenang aja, aku tahu kok apa yang aku lakuin. Aku baik-baik aja kok. Malah aku datang ke sini mau ngasih kejutan buat kamu. Ini yang kamu bilang kejutan. Pakai baju begini. Lun, udah ya, jangan bercanda. Kamu salah. This is not a surprise. Tapi ini. Luna! Luna, kamu ngapain pakai baju seperti ini? Kamu mau kemana? Luna, tolong kasih tahu ke aku kenapa kamu pakai baju kayak gini. Kenapa Luna pakai gaun pengantin? Luna, bukankah hari penentuan pernikahan kamu bukan hari ini? Jadi ngapain kamu pakaian ini? Maksud kamu apa? Ya, ini gaun pernikahan yang mau aku pakai, Om. Ya ampun Yasmin. Kamu lihat deh itu calon menantu kamu banyak banget dramanya. Lun, kamu kenapa? Luna. Kamu ngapain nutup mata segala? Ini yang akan aku lakuin setelah kita nikah nanti, Langit. Aku akan selalu nutup mata aku setiap kali kamu bohongin aku. Dan kamu nutupin sesuatu dari aku.
Kenapa kamu ngomong gitu? Kamu sembunyi sesuatu dari aku kan? Ini soal kalung. Lun, aku udah kasih tahu ke kamu. Bukannya aku nggak mau bilang. That simple. Aku cuma pengen bikin kamu nggak stres. Om Earbuds. Mama tolong ambilin earbuds. Hah? Apa itu? Earbuds. Ini. Aku bahkan akan menutup telinga aku kalau kamu akan bohongin aku lagi. Aku akan lebih memilih untuk gak dengar apapun Langit. Lun, udah. Jangan kayak gini. No. Belum cukup di situ. Kalau kamu juga mau aku diam, aku akan diam dan gak bicara apapun. Mama tolong. Apa? Ini yang akan aku lakuin setelah kita nikah nanti. Menutup mata, telinga, dan mulut aku Langit. Lun, bukan itu yang aku mau. Oke, aku minta maaf sama kamu kalau semua perbuatan aku udah bikin kamu sakit hati. Tapi aku nggak bermaksud untuk ngelakuin semua itu. Langit, kamu lihat sendiri itu Luna. Luna benar-benar siap mengorbankan dirinya untuk kamu. Jadi Luna kurang apa lagi kan? Hah? Kasar. Langit, nenek kamu benar. Mana ada perempuan yang bisa mencintai seperti Luna mencintai kamu. Jadi mulai sekarang, Papa tidak mau kamu menyakiti Luna lagi. Aku nggak sadar kalau niat aku untuk bikin kamu nggak kecewa justru malah sakitin hati kamu. Sekarang, aku akan buktikan lagi ke kamu soal keseriusan aku. Tunggu sebentar. Langit mau apa? Seharusnya aku kasih kalung ini di hari pernikahan kita nanti. Tapi kamu udah salah paham. Jadi sekarang, tolong terima ini. Biar kamu gak salah paham lagi. Kamu mau tahu soal apa lagi? HP-ku? Ini. Aku gak ada pasang password apapun di HP-ku. Karena nggak ada rahasia sama sekali di sini. Kamu bisa cek sendiri. Kamu boleh tahu semuanya. Ron, tolong jangan raguin aku lagi. Jangan punya pikiran buruk sama aku.
Kamu yang bikin aku hilang kepercayaan aku ke kamu. Kamu bohongin aku lagi. Sekarang kasih tahu ke aku. Gimana caranya aku bisa dapetin kepercayaan kamu lagi? Aku akan ngelakuin apapun. Apapun. Supaya kamu bisa percaya lagi sama aku. Oke, Langit. Aku akan coba untuk kasih kesempatan lagi buat kamu. Tapi aku minta sama kamu, mulai sekarang jangan pernah tutupin apapun dari aku. Janji. Janji. Makasih ya sayang. Kamu udah bikin aku jadi jauh lebih lega. Karena kamu udah mau buka hati kamu buat aku. Aku jadi makin gak sabar buat segera menikah sama kamu. Nah, seharusnya memang seperti itu kamu lakukan, Langit. Jangan sampai terulang lagi Luna sampai meragukan kamu. Kamu harus ingat itu, ya. Kayaknya Langit benar-benar sayang sama Luna. Kalau gitu aku udah gak perlu lagi bantu Langit buat balikin ingatannya. Gak ada gunanya juga aku sampai kayak gini. Aku gak mau merusak kebahagiaannya Langit. Aku benar-benar butuh Renata. Semoga aja Renata bisa secepatnya membantu Langit untuk ingat lagi. Ya Allah, aku yakin dengan campur tanganmu tidak ada yang tidak mungkin. Tolong bantu hamba. Oke. Sebaiknya aku pergi dari sini. Sayang, aku seneng banget ini. Ini kalungnya indah banget, Langit. Aku suka. Ini warisan keluargaku. Oh, I see. Sayang, itu siapa? Pembantu baru kamu? Itu bukan pembantu baru. Itu terapisnya Langit. Tante, tapi dokter terapis buat apa? Buat membantu memulihkan ingatannya Langit. Langit, bentar. Udah? Kak. Bentar. Dokter, tunggu. Luna nyusul ke sini nih. Dia tahu aku lagi nyamar. Jadi kamu dokter terapisnya Langit? Saya boleh tahu nggak, Dok? Alasan dokter jadi terapis Langit apa ya?
Aduh, kalau kayak gini terus, Luna bisa ngenalin wajah asli aku. Terlalu dekat. Kenapa diem aja dok? Jawab. Lepasin Mbak. Dokter, Luna, kamu ini apa-apaan sih? Dia ini terapisnya Langit. Dan kamu nggak usah khawatir. Langit will be fine. Tante, ya tapi kenapa Langit harus melakukan terapi? Kenapa harus sekarang? Kalau gara-gara ini nanti Langit jadi stres atau malah dia sakit terus pernikahan aku sama dia ketunda gimana Tante? Siapa yang mau tanggung jawab? Lagi pula, kalau hanya untuk mengembalikan ingatan Langit, aku rasa Langit nggak perlu diterapis. Biar aku aja Tante yang nemenin Langit. Aku yakin kok, sebentar lagi juga ingatan dia pasti akan pulih. Dan dia akan segera mengingat semua kenangan indah kami bersama. Iya kan sayang? Iya. Walau aku nggak bisa ingat apapun soal pertemuan kita, dan juga kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku, tapi aku yakin kamu orangnya yang selalu ada bersamaku. Padahal dia yang buat kamu hampir kehilangan nyawa. Dia orang yang Langit, Luna. Sekarang dokter udah dengar sendiri kan, Langit tuh nggak butuh diterapis. Jadi jelas ya? Aku harus bisa ikhlas. Kenapa hati ini sesek ya kalau ngeliat Langit sama Luna? Bu Yasmin, saya permisi dulu. Maaf, aku harus angkat telepon dulu ini penting. Saya permisi. Dokter, tunggu. Kasihan Renata. Pasti dia merasa terpukul sekali hatinya melihat laki-laki yang ia cintai bersama perempuan lain. Kenapa kamu menahan kepergian saya? Langit, udah biarin aja dokternya pergi. Mungkin dokternya juga ada perlu di tempat lain. Lagi pula, sepertinya Luna nggak setuju kalau kamu ikut terapi sama dokter Putri. Ya, lebih baik gak usah diteruskan. Mama juga gak mau ada masalah lagi sama Luna. Ma, aku tahu Mama gak nyaman dengan jawaban Luna. Dan aku juga gak mau Mama jadi khawatir dengan keadaanku. Aku mau jalani terapi ini, Ma. Jadi nanti aku akan bicara pelan-pelan ke Luna. Mama gak usah khawatir ya. Iya Langit, Mama juga seneng banget kalau kamu mau melanjutkan terapi ini. Ini kan semua demi kebaikan kamu, sayang. Dokter, saya siap untuk jalani terapi ini. Mari, kita masuk aja. Pak Langit, maaf Pak, ada orang nyariin Bapak di depan Pak. Siapa? Kurang tahu namanya Pak. Katanya kejutan buat Bapak Pak. Kejutan? Dokter, saya izin temui tamu dulu ya. Ya, silakan. Mari Pak. Saya sudah mendapatkan lokasi keberadaan Renata, Mbak. Di mana dia? Kasih tahu saya, apa dia udah balik ke kampungnya atau dia masih di Jakarta? Mbak Luna pasti akan terkejut kalau tahu
Oh ya? Ya udah kalau gitu cepat kasih tahu saya di mana dia sekarang. Renata sekarang berada di rumah keluarga Wiratama. Nggak mungkin. Kamu nggak salah ngecek kan? Saya sudah melacak GPS dari HP-nya dan saat ini lokasinya menunjukkan dia masih berada di rumah langit Wiratama. Ternyata tempat yang paling berbahaya bisa jadi tempat persembunyian paling aman buat kamu, Renata. Sekarang kamu gak akan bisa lolos dari aku, Renata. Luna, Oma tuh mau... Itu kenapa dengan Luna? Kok dia jadi aneh? Ibu juga nggak tahu. Udah, biarin aja. Ibu yang bicara sama Luna ya. Iya, Bu. Kamu mau apa lagi? Kamu jangan bikin panik Oma dong. Luna, dengerin Oma dong. Minggir, Oma. Mau cari apa lagi sih tuh anak? Fajar. Jar. Wah. Ternyata Gua kirain siapa pakai ngomong kejutan segala. Emang kejutan tapi kan. Roja gak nyangka gue yang datang. Iya sih benar. Sekarang masuk yuk. Lu harus ketemu sama keluarga gua. Bentar. Gue buru-buru nih, lagi kebetulan aja mampir sini. Mau nganter pesanan soalnya. Ya gimana sih lu? Lu itu udah nyampe sini, Jar. Jadi lu harus masuk. Sebentar aja. Kita kan sama-sama di Jakarta nih. Gampang lah kalau mau janjian. Nanti aja ya. Sebenarnya gue kesini tuh mau nanya sesuatu sama lo. Nanya soal apa? Lo inget gak waktu lo makan batagor pertama kali ketemu gue? Itu enak gak batagornya? Mana mungkin gue lupa, Jar. Itu batagor lu enak banget. Pasti akan gue inget terus, gak mungkin lupa. Nah, masalahnya yang masak itu tuh bukan gue. Ada temen gue, cewek. Dia bikinnya jauh lebih enak daripada gue ternyata. Cewek lo? Lu kok gak pernah cerita kalau udah punya cewek? Enggak, bukan cewek gua, sumpah. Gak bohong kali ini. Dia beneran temen gue. Baik, orangnya baik banget. Tapi hidupnya tuh emang lagi banyak masalah aja. Dan dia sekarang lagi butuh uang. Makanya gue pengen minta tolong sama lo sebenarnya. Apa sih yang gak bisa buat sahabat sebaik lu, Jar? Udah, cepet bilang. Apaan? Rencananya ya, kira-kira lo mau nggak pakai batagor gue buat catering pas nikahan lo nanti? Biar dia juga bisa masak dan dapat uangnya juga nanti. Ide bagus. Oke, gue setuju. Biar semua tamu juga ngerasain batagor bikinan lo. Seriusan? Wih, thank you so much bro. Makasih ya. Dia pasti seneng banget denger ini. Oh ya, by the way, cewek itu siapa namanya? Aduh, ada Fajar lagi. Gimana kalau Fajar ngenalin aku? Langit. Ini siapa? Oh, dia Dokter Putri, terapis gue.
Sebentar ya. Ada apa ya, Dok? Harus nyusul saya datang kemari. Pak Langit, Bu Yasmin sudah memanggil Bapak. Gak sopan. Ngeliatinnya sampai gitu banget. Hah? Tipe lu nih, Jar. Enggak gitu, Langit. Ih, apaan sih lu? Enggak, sumpah. Mohon maaf sebelumnya, Dok. Tapi muka dokter kok kayak familiar banget ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Lu ngerasain itu juga? Gue juga tadi bilang kayak gitu ke dokter Putri. Kayak pernah lihat. Kok bisa samaan kayak gini kita? Mas, di dunia ini emang banyak wajah yang mirip. Ya mungkin emang kebetulan saja. Pak Langit sudah ditunggu Bu Yasmin. Ya udahlah, Bro. Kalau gitu gue cabut dulu juga ya sekalian. Mantap pesanan dulu nih. Oke. Nanti kita kabar-kabaran aja ya. Pokoknya lain kali lu harus datang lagi ke sini. Aman, kan kita deketan. Gampang kalau itu mah. Bener ya? Fajar kenapa bisa bilang kayak gitu ya? Apa emang dia udah kenalin aku ini siapa? Ma? Mama nyariin aku. Langit, kamu yakin Luna bisa terima kamu menjalani terapi seperti ini sama dokter Putri? Soalnya tadi Mama lihat kayak perlakuannya kasar banget sama dokter Putri. Mama sih khawatir aja sayang. Kalau nanti Luna marah dan melampiaskannya ke dokter Putri. Mama tenang dulu ya. Bicara sama Luna nggak bisa buru-buru, Ma. Harus nemu waktu yang pas. Kita harus nunggu mood dia enak. Dan itu bukan sekarang. Ya Allah. Padahal pernikahan Langit dan Luna tinggal menghitung hari. Aku takut rencanaku nggak bisa berhasil untuk membuat Langit ingat kembali semua memori masa lamanya. Udah. Sekarang Mama jangan banyak pikiran. Biar ini jadi urusanku aja. Aku janji, aku nggak akan membahayakan siapapun. Tapi kalau bisa jangan lama-lama ya sayang. Mama kan pengennya kamu tuh udah kembali ingatannya sebelum kamu menikah dengan Luna. Kenapa Mama pengen banget ingatanku kembali? Sebenarnya apa sih yang penting dari ingatanku itu? Sampai-sampai Mama kepengen ingatanku kembali sebelum hari pernikahanku terjadi. Semuanya di mana, Renata? Keluar kamu! Sembunyi di mana sih dia?
Ih. Aduh, di mana sih? Luna? Ada apa ini, Luna? Kenapa kamu sampai berantakan kamar ini? Kamu cari apa? Adalah Tante. Luna. Yasmin. Luna kenapa itu? Nggak tahu, Bu. Tapi Ibu lihat deh. Dia sampai berantakan kamar ini. Ibu juga bingung. Luna bisa semarah itu. Apa dia kehilangan sesuatu? Aduh, tas aku. Tas aku ketinggalan di kamar langit lagi. Paksa deh aku harus masuk lagi. Kamu kenapa sih? Kayaknya ada yang aneh deh. Sama Luna. Luna kan emang orangnya aneh. Udah deh, nggak usah kamu pikirin. Gak bisa gitu, Kak. Aku tuh khawatir banget kalau Luna curiga tentang Renata. Gak mungkin dia tahu. Penyamarannya Renata nggak akan terbongkar. Terus dia cari siapa dong? Emangnya dia curiga ngapain sih? Ya nggak tahu, Kak. Dia kayak marah gitu. Dia geledah semua kamar, dia masukin, dia cari seseorang. Nah, aku takutnya dia itu membongkar penyamarannya Renata. Enggak. Dan itu bukan urusan kita, Yasmin. Biarin aja. Aku yakin banget penyamaran Renata dia nggak akan curiga. Percaya deh. Loh, Dokter Putri, kok kamu nggak pulang? Bukannya kamu harusnya udah pulang ya? Iya Tante, soalnya saya mau ngambil tas sama HP saya yang ketinggalan di kamar langit pas saya terapi tadi. Oh, saya temenin ya. Jangan Yasmin yang ngambil. Udah kamu aja ambil sendiri. Tapi cepetan. Ayah, gak apa-apa Tas, saya sendiri aja. Semua ruangan udah aku periksa. Tapi nggak ada tanda-tanda Renata di rumah ini. Tapi nggak mungkin kan orang suruhan aku bohongin aku. Kamar langit.